Halo pemirsa YouTube, ini adalah video pembuatan dan perawatan seminggu pertama dari aquascape tema padang rumput atau biasa disebut sebagai Iwagumi. Sebelum saya lanjutkan videonya, mohon bantuannya kepada yang belum subscribe untuk bisa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian juga jangan lupa klik tombol loncengnya, supaya channel ini semakin semangat membuat video dan agar video aquascape semakin tersebar luas sehingga aquascape juga semakin dikenal oleh semua orang. Sebelum melakukan setting, saya mengaplikasikan stiker sunblast di bagian belakang akuarium ini supaya tampilannya lebih indah, cahaya lebih banyak terserap tanaman, dan kabel di belakang akuarium jadi tidak terlihat. Setelah stiker terpasang, sama halnya dengan setting aquascape lainnya, saya memulai dengan bagian isi substrat. Saya menaburkan bakteri starter, kebetulan saya punya produk merek ini dari One Reset dan Development. Dilanjutkan dengan menempatkan rumah bakteri, ini juga merek One juga dari One Reset. Tapi sebenarnya tidak perlu sebanyak ini, yang plastik aja teman-teman sebenarnya udah cukup ya. Ini berhubung saya dapat oleh-oleh pas kemarin berkunjung ke kantor One Reset, jadi ya saya pakai. Ini katanya sih kemasan baru, isinya 5 kg. Untuk membuat kontur yang agak curam namun tetap menghemat soil, saya menggunakan batu lava di bagian dasar. Lava rock ini saya pilih tentu saja karena bobotnya yang sangat ringan, jadi volume besar pun tidak membebani kaca dasar tank kita. Alternatifnya teman-teman bisa juga menggunakan foam poliuretan yang lebih mudah dibentuk, tapi tentunya harganya juga lebih mahal juga. Selanjutnya kita tuangkan soil dan pupuk dasar. Pupuk dasarnya lagi-lagi saya pakai dari One Reset juga, sama ini juga produk oleh-oleh dari Bang Doni Purba. Dipakainya sedikit saja ya, meskipun saya dikasih seember kemasan 5 kg ini. Terus kemudian untuk soilnya pakai Evolution Soil tapi yang jenis baru, yang platinum, warnanya hitam. Jadi ini sambil nyobain ya, karena ini produk baru dari One Reset, upgrade dari Evolution Soil yang biasa, yang sebelumnya sudah banyak beredar di pasaran tuh yang warnanya coklat. Dan mudah-mudahan jenis baru yang warna hitam ini bagus untuk rerumputan Iwagumi saya. Kita akan lihat nanti karena saya akan update terus perkembangan dari aquascape ini. Kita buat konturnya naik turun seperti padang rumput di kaki bukit ya. Kemudian tidak lupa kita susun juga hardscape batu-batunya juga. Di sini saya menggunakan batu erangga. Nah, jadinya hasilnya adalah seperti ini. Ini menghabiskan batu erangga sekitar 6 kg dan soil sebanyak 10 liter. Kita akan melanjutkan dengan planting. Saya punya tanaman Monte Carlo dan sengaja saya beli dua jenis, yang kemasan kecil ini yang sudah daun air, dan yang kemasan agak besar ini yang semi daun air. Ini semi daun air ini adalah hasil budidaya dari cara immerse atau setengah tercelup. Cirinya ini biasanya dijualnya lebih lebar dengan harga yang sama atau lebih murah dibandingkan dengan yang sudah full daun air. Full daun air mungkin harganya ya kisaran 7.000, 10.000, 15.000, tapi satu cup, jadi jualnya per cup. Nah ini saya udah minta sama penjualnya untuk dilepas dari cupnya, dibersihkan, dicuci, jadi tinggal tanam. Sedangkan yang ini masih ada tanahnya. Ini adalah yang masih immerse, belum daun air. Ini yang sudah daun air. Inilah bedanya, nanti perlakuannya bagaimana. Saya akan coba tanam dua-duanya dan nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya di bagian yang sudah full daun air maupun yang masih immerse. Secara logika tentunya yang daun air itu akan lebih mudah hidup di sini ya, nanti di akuarium kita. Sedangkan yang immerse itu mungkin akan perlu adaptasi dulu. Tapi kita lihat nanti aja ya, kita tanam dulu. Sebelum menanam kita basahi substratnya sampai lembab. Sebaiknya selama proses menanam itu mungkin setiap beberapa menit sekali kita beri air lagi gitu, disemprot-semprot. Paling mudah itu ya pakai semprotan jenis yang kayak gini nih, buat semprotan burung, supaya kontur yang udah kita buat itu nggak rusak. Terus kita awali penanaman dengan Monte Carlo yang daun air, kita tanam di bagian depan semua.
semuanya kita tanam dan oke, sudah habis Monte yang daun airnya. Kita lanjutkan menanam Monte Carlo yang semi daun air atau immerse di bagian sisanya, di bagian tengah dan belakang. Ini apakah semuanya menempel di substrat dengan kencang atau pakem? Ya mungkin sebagian itu tidak. Kita belum tahu mana yang berpotensi mengambang. Nanti kita coba tuangkan air sedikit dulu. Tapi sekarang kita coba tanam sebaik-baiknya dulu semuanya gitu kan. Terus saya juga membeli beberapa tanaman stem kecil yang sepertinya itu cocok ditanam sedikit saja di bagian tepi kiri dan kanan. Jangan banyak-banyak karena ini untuk variasi aja ya. Tema Iwagumi itu kan tentunya mayoritas tanaman karpet, rumputan gitu. Jadi tanaman stemnya itu cukup di bagian tepi saja, kiri dan kanan. Terus untuk variasi lain saya juga menanam sedikit hair grass, yang saya pilih di sini mini hair grass di bagian belakang dan di sekitaran batu sini. Oke, setelah itu tank ini bisa kita isi dengan air. Ya, dan beginilah hasilnya aquascape Iwagumi karya seorang newbie alias pemula. Tapi namanya Iwagumi ya, bukan Iwagumi. Soalnya teman saya yang Jawa Timuran bilang, "Mas, saya mau setting Iwagumi." Wah, saya ngertinya iwak peyek. Tapi apakah langsung jadi seperti ini? Enggak juga. Ini adalah sudah hari ke-6, masuk ke hari ke-6 ya, hampir seminggu. Jadi dari hari ke hari itu ada perawatan yang dilakukan. Yuk simak yang berikut ini. Saat mengisi air, seperti saya bilang tadi, mungkin akan ada Monte Carlo yang terlepas, tapi nggak apa-apa, bisa kita tanam lagi dengan diperkuat tentunya ya. Ada bagian yang mungkin lebih kita masukkan lagi ke substrat. Setelah itu kita biarkan sampai besok hari. Nah, di hari berikutnya atau hari pertama ya hitungannya, saya lakukan water change 100%. Tujuannya untuk adaptasi, terutama bagi Monte Carlo yang daunnya itu immerse. Harapannya saat air kosong itu daun tanaman akan mengambil CO2 langsung dari udara yang memang sangat kaya dengan CO2. Setelah itu kita isi air lagi dan nyalakan pencahayaan selama kurang lebih 3 jam. Dan bisa kita lihat selama pencahayaan itu tanaman mengeluarkan banyak gelembung oksigen. Masuk di hari kedua masih sama, saya water change lagi 100%. Sekaligus memperbaiki beberapa bagian tanaman karpet yang terlepas dari substrat. Ya memang di sini sih memang butuh kesabaran ya, sampai akar-akar Monte Carlo ini mengikat ke substrat semua. Di hari ketiga, terakhir saya water change 100% dan di hari ini beberapa Monte Carlo itu sudah tumbuh memanjang ke atas. Saya potong dan tanam di bagian yang kosong. Di hari ketiga ini juga memang mulai terlihat ada Monte Carlo yang kecoklatan. Mudah-mudahan hanya tahap adaptasi saja ya, bukan mati. Masuk ke hari keempat, water change hanya saya lakukan 50% saja. Asumsinya itu tanaman mudah-mudahan sudah bisa beradaptasi mengambil CO2 dari dalam air. Sebaiknya memang water change 100% itu nggak boleh banyak-banyak ya, mungkin 2-4 kali saja. Soalnya kita juga perlu mencari titik kestabilan dari si air itu sendiri. Kalau kita water change 100% terus, sayang juga bakterinya akan lama tumbuh karena udah tumbuh sedikit mungkin terbuang bersama air yang kita keluarkan 100% tadi. Nah, di hari kelima kelihatannya sih udah oke ya. Ada beberapa tunas kecil yang baru di sini. Lagi-lagi saya water change tapi hanya sekitar 10% sampai 20% saja ya. Meskipun di sisi lain juga jumlah daun monte yang kecoklatan juga kelihatannya sih bertambah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini adaptasi. Terus kemudian selama 5 hari ini saya menggunakan fan ya, kipas aquascape
dan suhunya terjaga di bawah 28 derajat Celcius. Bahkan kalau jam 6 pagi itu bisa turun hingga 25 derajat Celcius. Injeksi CO2 juga saya berikan terutama saat pencahayaan ya. Setiap hari pencahayaannya itu di masa adaptasi ini saya berikan hanya sekitar 3-4 jam saja, gak lebih dari itu. Untuk tanaman stem kelihatannya juga sehat ya, daunnya cerah dan tidak ada yang berlubang atau kecoklatan. Nah, begitulah yang saya lakukan selama 5 hari pertama. Terus kemudian pencahayaannya setelah ini akan saya tambah. Jadi mungkin sekitar 4-6 jam setiap hari. Lampu yang akan saya pakai di sini adalah highlight 56 watt, pakai LED, dan CO2-nya itu sekitar 2 bubble per second. Mengenai water change 100% setiap hari selama 3 atau 4 hari berturut-turut itu memang mungkin debatable. Mungkin banyak juga dari teman-teman scalper akan mengatakan hal itu tidak perlu atau bahkan mungkin tidak boleh dilakukan. Tapi ini hanya sekedar coba-coba karena dapat sharing dari teman aja cara seperti itu untuk mengadaptasikan Monte Carlo yang masih daun immerse atau daun darat. Nah, kalau cari di literatur sendiri, di website itu mungkin saya memang nggak nemu cara seperti itu. Jadi saya murni pengen nyoba aja. Kita lihat hasilnya gimana. Setelah 5 hari sih kelihatannya bagus. Tapi bagaimana nanti kelanjutannya selama ya mungkin 30 hari ke depan, 1 bulan, kita akan lihat di video update dari tank ini. Untuk video ini cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe juga channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf ini hanya karya seorang newbie. Sampai jumpa di video yang lainnya.